Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, anak-anakku yang selalu mudah-mudahan mendapatkan limpahan taufik, rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita menyambut hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghidangkan kepada kita berbagai macam hidangan yang tidak pantas bagi seorang muslim untuk kemudian tidak menyantap hidangan tersebut. Ada hidangan ampunan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Ada hidangan pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Ada hidangan al-'itqu minan nar, dibebaskannya manusia dari api neraka. Belum hidangan-hidangan yang lain. Ada hidangan Lailatul Qadri, hidangan malam Lailatul Qadar, yang tentu kebaikannya khairun min alfi syahr. Kebaikannya melebihi 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang kiranya kalau kemudian kita sudah diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, hidangan-hidangan, janji-janji, kemudian kita tidak bisa meraihnya, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Di antara yang Allah janjikan, di antara hidangan yang Allah siapkan untuk kita secara khusus di bulan Ramadan yang mulia ini adalah al-'itqu minan nar, dibebaskannya hamba dari neraka. Dibebaskannya manusia dari neraka. Di saat manusia itu Allah jadikan di antara sifatnya adalah selalu berbuat salah. Ada di antara kalian yang enggak pernah salah? Ada? Enggak ada. Allah fitrahkan manusia memang berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un. Memang salah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terbebas dari kesalahan ini, kemudian kita dijadikan hambanya yang terbebas dari neraka, seharusnya kita menjadi orang yang paling depan
untuk menyambut hidangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena tidak ada yang paling besar, kenikmatan yang paling besar, kesuksesan yang paling besar, keberuntungan yang paling besar, kecuali keberuntungan seorang manusia di saat diselamatkan jiwanya dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, apa balasannya? Faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan dia ke dalam surga, maka sungguh faqad. Ya. Qad itu kalau ketemunya dengan fi'il madhi maka artinya taukid, memberikan penekanan. Faqad, sungguh, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Faqad faz. Ya. Jadi siapa yang ingin beruntung? Kalian ingin beruntung? Ya. Tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan seorang muslim di saat dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan dia ke dalam surga. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylah, ya'ni fi Ramadan. Wa inna li kulli muslimin fi kulli laylatin, fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabah." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari neraka. Utaqa minan nar. Kapan? Setiap hari, setiap malam. Jadi setiap hari yang kalian lewati di bulan Ramadan ini, setiap malam yang kalian lalui di bulan Ramadan ini, selalu ada di setiap hari dan setiap malam itu orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Utaqa, bukan satu, utaqa minan nar, banyak. Wa inna likulli muslimin, dan bagi setiap muslim setiap hari dan malamnya di bulan Ramadan dia memiliki dakwah mustajabah. Dia memiliki doa yang mustajab. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita punya usaha untuk bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari neraka? Sudah ada usaha? Sudahkah kita manfaatkan doa mustajab kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan akhirat kita? Di antara kebaikan akhirat, minta supaya kita dibebaskan dari neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga. Jadi semuanya kebaikan. Allah berikan kebaikan-kebaikan yang tidak diberikan kepada bulan yang lainnya di luar bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Inna lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka pada setiap berbuka. Setiap hari Anda berbuka, maka di saat itulah ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Luar biasa. Ini adalah nikmat yang paling besar. Allah selamatkan seorang hamba dari neraka. Falakal hamdu, segala puji bagi Engkau ya Allah.
yang telah menjadikan hamba-hambanya mulukul akhirah, yang telah menjadikan hamba-hambanya raja-raja akhirat, padahal sebelumnya dia termasuk fi qabdatis sa'ir, dia masuk dalam golongan orang-orang yang akan dimakan oleh neraka sa'ir. Falakal hamdu ya Rabb, falakal hamdu ya Rabb, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjadikan sebagian hamba-hambanya di atas kemuliaan, fi izzin, di atas kemuliaan akhirat, setelah sebelumnya dia dalam kehinaan kemaksiatan. Kapan itu? Ketika mereka dibebaskan dari neraka. Maka tidak ada seorang muslim yang dengar kalimat-kalimat seperti ini kecuali harus yang tariq ilal amam, segera meluncur ke depan, segera dia bersemangat untuk menggapai, untuk menjadi bagian dari utaqa minan nar, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan, dibebaskan dari neraka. Itulah orang yang beruntung. Kalau para sahabat itu mendengar kalimat surga, sahabat itu kalau mendengar kalimat surga, mendengar kalimat terbebas dari neraka, maka para sahabat adalah orang yang paling tidak sabar. Para sahabat itu orang yang paling tidak sabar, kecuali pingin saat itu juga dia dibebaskan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mali idza qataltu wa qutiltu. Wahai Rasulullah, apa balasan untuk saya kalau saya sekarang perang kemudian saya terbunuh? Idza qataltu wa qutiltu, kalau saya berperang lalu saya mati dalam perang itu, mali, apa balasan untuk saya? Qala lakal jannah. Kata Rasul, bagimu surga. Begitu mendengar kalimat surga, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, tidak ingin hidup sesaat saja di dunia. Enggak. Beberapa butir kurma yang sedang dia makan untuk menguatkan tubuhnya di dalam berjihad, dia lempar dari mulutnya, dia keluarkan dari mulutnya. Begitu mendengar lakal jannah, bagimu surga, kata dia, bakhil, kelamaan. Kalau saya harus menunggu kurma ini masuk perut untuk menunggu surga, terlalu lama. Langsung dia melesat ke dalam pasukan, kemudian dia pun benar-benar terbunuh. Apa balasannya tadi? Surga. Jadi begitu rindunya para sahabat itu dengan surga. Rasul duduk alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya di masjid. Kemudian Rasul mengatakan, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Tunggu sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki penduduk surga. Ditunggu oleh para sahabat, siapa kira-kira yang masuk? Diperhatikan. Maka masuklah seorang laki-laki biasa, menenteng sendalnya di tangan kiri, wa taqturu lihyatuhu, kemudian lihyahnya masih basah dengan air wudu. Dia masuk kemudian dia salat 2 rakaat. Hari berikutnya Rasul mengatakan, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Mau masuk nih sekarang nih seorang laki-laki penduduk surga. Ditunggu oleh para sahabat, siapa gerangan seorang penduduk surga yang Allah beritakan di dunia, sudah diberitakan namanya. Ditunggu. Muncul orang yang kemarin dan tidak jauh beda, sama. Nenteng sendal dengan tangan kirinya, dia masuk ke masjid dan lihyahnya masih
basah dengan air wudu, kemudian dia sholat. Hari ketiga Rasul duduk dengan para sahabatnya dan Rasul mengatakan kembali, yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sekarang mau masuk seorang laki-laki masuk surga. Dan kembali orang yang kemarin dan kemarinnya itu pula yang muncul dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Para sahabat heran, siapa orang ini kok punya keistimewaan yang luar biasa? Belum mati, sahabat ini belum meninggal, sudah dikatakan sebagai penduduk surga dan dia masih hidup di dunia. Siapa yang tidak mau? Ada yang tidak mau? Seandainya surga bisa kita beli dengan uang, kita akan benar-benar peras keringat, banting tulang, mau keringat itu berubah jadi darah pun kita lakukan. Yang penting bisa beli tiket ke surga. Ya enggak? Tapi enggak bisa dibeli. Tidak bisa beli dengan harta. Tidak bisa dibeli dengan harta. Kalau bisa dibeli mungkin Qarun jadi orang yang pertama kali beli surga. Tapi ternyata Qarun tempatnya bukan di surga, justru di neraka. Orang yang paling kaya di dunia, Qarun. Jadi kalau surga itu dibeli dengan harta, kaum muslimin gak dapat. Karena kebanyakan fuqara. Ada sekadalik. Tapi memang tidak dibeli dengan harta. Dibelinya dengan keridhaan Allah, dengan rahmat Allah. Maka seorang sahabat begitu melihat ini orang ini kok 3 hari berturut-turut namanya disebut sebagai penduduk surga, penduduk surga, penduduk surga. Siapa orang ini? Maka dia pun mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya saya punya masalah dengan orang tua saya. Bisakah saya menginap di rumahmu sampai masalah saya selesai? Saking pingin tahunya apa yang dilakukan orang ini di rumahnya, mungkin itulah penyebab dia menjadi orang yang dimasukkan dalam surga. Sahabat ini pingin tahu, maka dia berhilah, cari cara supaya bisa nginep di rumah orang itu untuk melihat ini kalau malam ngapain, kalau siang ngapain di rumah. Maka dia mengatakan, wahai fulan, saya sedang punya masalah dengan orang tua saya. Saya ingin bisa diizinkan tinggal di rumahmu sampai masalah saya selesai. Kalau tafadhol silahkan. Maka dia pun menginap di rumah sahabat tersebut 3 hari. Diperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap amalannya, gak ada yang istimewa. Kecuali kalau dia bangun malam, dia berzikir. Bangun seperti kebanyakan manusia yang lain ketika azan fajar kemudian dia sholat ke masjid. Diperhatikan malam kedua pun gak ada yang istimewa sekali dari amalannya, sama. Maka di hari ketiga dia mengatakan, wahai fulan, saya ingin terus terang, sebenarnya gak ada masalah apapun antara saya dengan orang tua saya, gak punya masalah apapun. Tapi saya heran sama kamu. 3 hari berturut-turut Rasul SAW mengatakan, yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahli jannah. 3 hari berturut-turut Rasul mengatakan akan muncul seorang laki-laki penghuni surga yang nongol kamu. Hari kedua Rasul mengatakan demikian, yang nongol juga kamu. Hari ketiga pun kamu yang muncul. Apa yang membuat kamu istimewa? Kata sahabat ini, ma huwa illa ma ra'aita. Gak ada yang istimewa kecuali apa yang kamu lihat selama ini. Itulah amalan saya. Ya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa dari amalan saya kecuali
Apa yang selama ini kamu lihat, itulah amalan saya. Ma huwa illa ma ra'ait. Maka berpamitlah sahabat ini pulang. Ketika dia berpaling untuk pulang, kemudian dipanggil, kemari wahai fulan. Benar, tidak ada yang kamu lihat kecuali, tidak ada yang aku lakukan kecuali apa yang kamu lihat. Ma huwa illa ma ra'aita, illa kecuali ini. Inni la ada'u fi nafsi ghillan wa hasadan 'alal mu'minin. Kecuali satu, saya tidak pernah menyisakan dalam dada saya rasa dengki, rasa hasad, rasa benci kepada setiap kaum muslimin, siapapun gak ada. Setiap saya mau tidur, saya hilangkan itu rasa-rasa itu. Suudzon tidak ada, benci tidak ada, hasad, dengki gak ada. Kepada setiap kaum muslimin saya gak punya rasa-rasa seperti itu. Atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, saya gak punya rasa itu. Maka sahabat yang tadi ingin tahu amalan ini kemudian mengatakan, hadzal ladzi balaghat bika wa hadzal ladzi la nutiq. Ini sumbernya di sini. Ini yang telah mengangkat kamu sampai derajat yang tinggi seperti ini, dan ini yang kami tidak sanggup. Sanggup? Berat. Membersihkan hati dari dengki, iri, hasad itu berat. Ternyata itu yang menjadi penyebab sahabat ini dikategorikan sebagai penghuni surga. Yang kata sahabat ini, hadzal ladzi la nutiq, ini yang kami enggak sanggup. Untuk selalu menjadikan hati kita bersih dari kotoran-kotoran yang tadi, ini yang kami tidak sanggup dan kamu sanggup melakukannya. Jadi sahabat itu kalau dengar surga, dengar neraka, orang yang paling pertama ya, untuk bisa menggapainya ya, untuk bisa masuk surga, untuk bisa terbebas dari neraka, para sahabat orang yang paling pertama. Maka ikhwan sekalian, akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin di bulan Ramadan ini kita menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Banyak sebab, banyak pintu yang bisa kita lalui untuk bisa menjadi mutaqha minan nar, orang-orang yang terbebas dari neraka. Kalau bisa lebih dari satu pintu, luar biasa. Kalau tidak, paling tidak kita punya satu amalan yang akan kita jagokan. Kalau nggak bisa lebih dari satu, nggak bisa banyak, paling tidak kita bisa punya satu jagoan untuk kita kemudian unggulkan, karena kita ingin menjadi orang yang diselamatkan dari neraka. Ya. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Amalan sebab yang bisa menjadikan kita diselamatkan dari neraka adalah al-ikhlasu lillah. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, lan yuwafi 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah illa harramallahu alaihi an-nar, rawahul Bukhari. Tidaklah seorang hamba di hari kiamat kemudian dia datang di hari kiamat, dia mengucapkan la ilaha illallah, ketika di dunia mengucapkannya yabtaghi biha wajha Allah. La ilaha illallah itu dia ucapkan dengan apa? Yabtaghi biha wajha Allah. Tidak ada yang dia harapkan kecuali ingin mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan ikhlas karena Allah, balasannya haramallahu alaihi nar. Allah akan haramkan neraka atas dirinya.
Kalau diharamkan neraka berarti dia selamat. Tidak mungkin orang yang Allah haramkan neraka atasnya kemudian dijidat oleh api neraka, tidak mungkin. Al-ikhlas. Ya. Makanya selalu ya, nasihat yang harus terus diulang adalah bagaimana kita ikhlas di dalam beribadah. Dalam saum kita hari ini saum, coba periksa saum kita. Kenapa kita saum? Untuk siapa kita saum? Apakah supaya badan kita yang tadinya, mohon maaf, agak besar supaya menjadi langsing? Perhatikan niat kita. Apakah karena kita ingin sehat dengan saum kita? Karena kata dokter, penyakitnya disembuhkan kalau dia membiasakan puasa, lalu dia berpuasa. Sehingga niat saumnya apa? Supaya sehat. Perhatikan niat kita, untuk apa kita saum hari ini? Apakah lillah? Karena memang Allah yang menyuruh kita saum sehingga kita saum, mengharapkan wajah Allah, atau mengharapkan harapan-harapan yang lainnya dari harapan-harapan dunia? Karena hanya orang yang ikhlas, merekalah nanti yang akan dibebaskan Allah dari api neraka. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan supaya kita terbebas dari neraka, islahus salat bi idraki takbiratil ihram. Memperbaiki salat kita, memperbagus salat kita dengan terus berusaha tidak tertinggal dari takbiratul ihram. Gampang? Gampang susah ternyata. Ya, tidak tertinggal dari takbiratul ihram. Memperbagus salat kita dengan memperbagus ruku'nya, memperbagus sujudnya. Jangan kita menjadi para pencuri dalam salat. Ya. Ada orang-orang yang dikategorikan oleh Rasul sebagai pencuri dalam salat. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Rasul bersabda, orang yang paling buruk dalam mencuri adalah yang mencuri dalam salatnya. Gimana nyuri dalam salat? Apalagi orang lagi salat kemudian kita ngambil tasnya. Tapi itu ada itu pura-pura ikut salat, ya. Begitu yang lain sudah sujud, dia ambil tas yang ada di depannya. Itu pencuri dalam salat juga, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya. Yang dimaksud dengan pencuri dalam salat adalah la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ruku' belum sempurna, punggung belum lurus, sudah diangkat. Sujud, anggota sujudnya belum nempel di bumi, jidatnya masih gantung, kakinya masih gantung, sudah berdiri, duduk antara dua sujud. Itu bukan salat yang sempurna, itu pencuri salat. Bacaannya belum terbaca, minimal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim terbaca dengan sempurna, dengan tumakninah. Jadi perbagus salat kita. Ya, hari-hari ini sedih kita melihat kaum muslimin yang ternyata justru menjadikan salat sebagai ajang untuk balapan. Ya. Ajang untuk apa? Balapan. Ya. 23 rakaat salat hanya dalam waktu 7 menit. Ya.
apa yang dibaca, ya. Gerakan apa yang bisa didapat, nggak ada. Perbaiki salat kita dan usahakan untuk tidak terlewatkan takbiratul ihram. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, Nabi bersabda, "Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin." Siapa yang salat 40 hari. Putri agak susah kali ya? Susah. Baru sebulan lampu merah datang. Belum 40 hari. Tapi insya Allah kalau niatnya benar, yang tadi tidak menghalangi. Lampu merah itu tidak menghalangi. Ya. Man shalla arba'ina yauman, yang salat 40 hari fi jama'atin, terus di dalam jamaah salatnya. Yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Dan selama 40 hari itu selalu dia mendapatkan takbiratul ihram. Bukan datang ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan. Atau datangnya ketika walam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia datang ikut ruku. Atau sudah datang tapi ditunggu. Ada yang suka begitu, apalagi tarawih. Ya. Nunggu imamnya sampai kira-kira ini ayat terakhir baru kita bangun. Ikut dari awal. Jangan tertinggal takbiratul ihram. Ini di ma'had-ma'had yang lain seperti itu. Kalau di Albina nggak ada. Itu di sana di negeri yang kita tidak tahu begitu salatnya. Ya, di Albina yang saya tahu tidak ada. Ya. Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Orang yang begini salatnya akan ditulis baginya 2 pembebasan. Dituliskan baginya 2 pembebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. 1, dia dikatakan bebas dari neraka. Yang kedua, dia bebas dari kemunafikan. Ya, bebas dari neraka sudah jelas. Berarti dia termasuk orang yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Terbebas dari kemunafikan, kenapa? Karena sifat orang munafik adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk salat, bangunnya malas-malesan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak berzikir kecuali sedikit saja. Ya. Coba kita masuk dari pintu yang ini, pintu salat. Ya. Kita sampai jam berapa? Jam 5. Tadi mulainya sudah 3:30. Sudah 4:30 ya. Ya. Taib, yang ketiga kita percepat sedikit. Al-muhafadzatu ala salatayil fajri wal asri. Insyaallah bisa yang ini. Menjaga, memelihara 2 salat yang memang susah. Salatul fajr wal asr. Apalagi hari libur. Kalau hari masuk, insya Allah salat asarnya tidak tertinggal karena baru keluar dari kelas. Alhamdulillah kita dibantu dengan pelajaran di sekolah. Salat asarnya tidak tertinggal. Coba kalau kita belajar sampai zuhur, kemudian tidur setelah zuhur, mungkin salat asar terlewat terus. Jadi bersyukurlah dengan aturan pesantren yang mewajibkan kalian belajar ba'da zuhur. Bersyukur karena kalian dibantu untuk salat asar. Ya. Salat fajar berat.
Makanya menjadi salat yang paling berat bagi orang munafik. Salat Isya dan salat Fajr berat. Kenapa berat? Gak ada yang lihat. Orang munafik itu salat supaya dilihat. Begitu gak ada yang lihat, siapa yang mau melihat pagi-pagi dia berangkat ke masjid atau malam hari? Gak ada. Maka jadi berat bagi orang munafik. Yang berat-berat ini kok bisa dilakukan oleh orang muslim? Ya, berangkat fajar. Padahal ya, mimpinya sudah tinggal sedikit lagi dia berada di apa? Ujung mimpinya. Tapi dia terbangun karena adzan, berangkat dia ke masjid. Bukan kemudian dilanjutkan, Ustaz tanggung ini mimpinya tinggal satu menit saja mimpinya saya selesaikan. Tinggal mengucapkan saya terima nikahnya. Tinggal itu doang, saya lanjutkan sedikit. Enggak ada, sudah adzan. Ya. Lagi mimpi makan, Ustaz, ini makanan enak sekali, tinggal masuk mulut saja. Saya mau lanjutkan sedikit, enggak ada, sudah ada dia berangkat ke masjid. Al-muhafadzah ala salatil fajri wal 'asr. Kalau itu dilakukan maka Allah akan berikan dia pembebasan dari neraka. Rasul bersabda, rawahu Muslim, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha ya'ni al-fajr wal 'asr. Tidak akan masuk neraka, sama sekali tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, itu salat fajr dan salat al-'asr. Ya. Lanjut. Sebenarnya banyak tapi waktu yang tidak memungkinkan. Yang keempat. Ya, dipilih-pilih saja. Apa yang keempat? Adzabbu an irdi akhikal muslim. Yang keempat adalah adzabbu an irdi akhikal muslim. Ya. Apa dzab itu? Membela kehormatan saudara kalian yang muslim. Membela kehormatan saudara muslim termasuk sebab di antara sebab-sebab terbebaskan dari neraka. Sebagaimana menggugurkan, menjatuhkan kehormatan seorang muslim menjadi penyebab masuknya dia ke dalam neraka. Apa itu? Al-ghibatu, gosip. Apa? Gosip. Baik yang gosip atau yang mendengarkan gosip atau yang nonton gosipnya. Dan betapa banyak gosip-gosip ini justru menjadi apa? Jadi favorit. Ditunggu acara televisi. Apa yang ditunggu? Acara ngegosip ria. Ditunggu. Ya. Ini lagi makan daging saudara kalian. Ya. Kita ngerasa kita itu sedang memakan daging bangkai saudara kita. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu orang yang gosip itu sedang makan bangkai saudaranya. Maka kalau ada dua orang lagi ngomongin fulanah, ngomong asik sekali, fulanah itu begini, kemudian kalian datang nih, ya ukhti, tidak boleh. Ini su'udzan, ini ghibah namanya. Ghibah itu dosa. Kalian bisa begitu. Orang yang bisa begitu berarti dia membela kehormatan saudaranya yang muslim. Dijanjikan apa? Bebas dari neraka. Rasul bersabda,
Man dzabba an irdi akhihi bil ghibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang muslim karena dighibah, karena diomongkan, digunjingkan, maka kana haqqan 'ala Allah, adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan dia dari api neraka. Luar biasa. Ya. Jadi kalau ada temannya yang lagi ngegosipin kawannya, kalian ingatkan, bela. Ya. Bela yang digosipin. Ya. Sampaikan, ya akhi, ya ukhti. Ya. Jangan gosip seperti ini. Kalau memang fulanah salah, datangi, nasihati, sampaikan. Jangan jadi bahan pembicaraan yang mungkin juga tidak benar, yang mungkin juga beritanya dusta, ya. Wahakada. Terakhir adalah islahus siyam. Karena kita sedang saum, maka di antara sebab terbebaskan dari neraka adalah memperbaiki saum kita. Ya, diperbaiki saum kita, tadi niatnya diperbaiki, dilihat rukunnya, dilihat syaratnya, ya, dilihat apa yang mustahab dalam saum, coba kita lakukan yang mustahab itu walaupun berat. Ya, sahur itu berat. Ya, apalagi wanita biasanya malas untuk makan sahur. Sahurlah, karena sahur itu adalah sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di sahur itu ada berkahnya. Berangkat kita untuk sahur. Kenapa? Kita ingin saum kita saum yang sempurna seperti saumnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau bersabda, as-saumu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu perisai, tameng. Tahu tameng? Orang kalau perang bawa apa? Bawa perisai supaya menjaga dirinya dari sabetan pedang. Maka saum itu juga lah tameng kita dari neraka. Jadi kalau kalian ingin punya benteng dari neraka, saum yang benar. As-saumu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Ini akhwat sekalian, beberapa sebab yang bisa kalian lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Tentu banyak sebab-sebab yang lainnya. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca tasbih, membaca takbir, itu bagian dari sebab. Menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, bagian dari sebab. Ya. Berjihad di jalan Allah, bagian dari sebab. Ya. Kita cari, kalau tidak bisa seluruhnya atau kebanyakannya, maka unggulkan satu di antara yang kita bisa. Saya ingin menjadi orang yang dibebaskan dengan sebab yang ini. Rutinkan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang diselamatkan Allah Jalla Jalaluhu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya fi jannati an-na'im. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.